Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Kaum muslimin pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Tuhan yang Maha Mengatur dan Maha Mengetahui. Kita berdoa semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan wabah Covid-19 ini cepat berlalu dari bumi Allah ini agar kita bisa berkehidupan normal seperti biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, topik ceramah kita hari ini adalah musibah sebagai takdir dan akibat perbuatan manusia. Musibah berasal dari bahasa Arab asoba yang artinya mengenai, menimpa, atau membinasakan. Musibah juga berarti kemalangan atau al-baliyah atau setiap kejadian yang tidak diinginkan atau dikehendaki oleh manusia. Menurut Tabatabai, musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendaki atau diinginkannya, seperti sakit, kematian, kebakaran, rugi dalam berusaha, kehilangan barang, bencana alam, termasuk juga tragedi jatuhnya pesawat baru-baru ini, wabah penyakit seperti corona dan lain sebagainya. Kata musibah dengan berbagai pengertian seperti di atas itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 10 kali pada 9 surat. Kata musibah ini juga sejalan dengan hadis Nabi yang artinya apa yang menimpa manusia berupa yang tidak dikehendakinya itu namanya musibah. Hadis riwayat Tabrani. Kaum muslimin, ada dua hakikat musibah. Yang pertama, musibah sebagai takdir. Musibah merupakan kejadian yang datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa ditolak oleh manusia. Manusia diwajibkan untuk menghindar dari musibah yang sudah menimpa dirinya. Kalau sakit, dia wajib berobat. Kalau ditimpa banjir, dia wajib menghindar dari bahaya banjir. Upaya untuk menghindar dari musibah itu bukan pada tingkat pencegahan tidak terjadinya musibah itu, tetapi adalah pada tingkat penanggulangannya setelah terjadi musibah. Dalam Al-Quran, Allah katakan bahwa semua yang terjadi termasuk musibah telah tertulis dalam kitab Allah di Lauh Mahfuz dan terjadi dengan izin Allah. Seperti kematian, gempa bumi, meletus gunung, dan lain sebagainya. Dan ini contoh musibah yang termasuk takdir. Manusia tidak bisa mengelak dan lari daripadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula yang menimpa dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Allah di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Al-Hadid ayat 22. Firman Allah yang lain, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Kaum muslimin, kedua adalah musibah sebagai akibat dari perbuatan dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan
oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Surah ayat 30. Kalaupun Allah memberikan musibah kepada kita, sebenarnya karena kasih sayang Allah, agar kita kembali kepada jalan yang benar. Dan musibah yang diberikan itu belumlah seberat, setimpal dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah, walau yu'aqizullah an-nasu bima kasabu ma taraka ala zahira min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan kesalahannya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk yang melatap. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang ditentukan. Al-Fatir ayat 45. Kaum muslimin, bahkan musibah itu tidak menimpa mereka yang zalim saja. Kalau kita membiarkan kezaliman itu terjadi terus-menerus tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar dan ikhtiar kita untuk menghentikan kezaliman itu, maka musibah juga akan menimpa orang-orang yang baik yang ada dalam komunitas yang zalim itu. Sebagaimana firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannallazi zalamu minkum kassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksa atau azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Al-Anfal ayat 25. Kaum muslimin, demikianlah yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan memberikan ampunan kepada kita agar kita terhindar dari berbagai musibah dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.